Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, saudara-saudara sidang Jumat Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh mubarakah ini kita berada di Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seraya dan berharap semoga seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa menjadi amal soleh dapat menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah di kesempatan yang mulia ini, tak bosan-bosan khatib mengingatkan, terutama kepada diri khatib pribadi dan segenap kepada jamaah sekalian. Dan perlu kita sadari, hal ini merupakan wasiatun min wasayallah, dari sekian wasiat-wasiat Allah kepada kita, yakni kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk selalu kita evaluasi dan kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dinamika kehidupan yang kita hadapi, baik kita mengalami problematika, ujian, masalah, ataupun yang lainnya, senantiasa Allah akan berikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang muttaqin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karenanya jemaah sekalian, wasiat-wasiat takwa yang disampaikan oleh para khatib bukan hanya sekedar wasiat ataupun pesan. Hendaklah kita untuk selalu meningkatkan dan menjaga ketakwaan itu sendiri, agar kita menjadi manusia-manusia yang mulia, yang disediakan nanti di tempat yang mulia, dan kelak akan berjumpa dengan Zat yang Maha Mulia.
Kaum muslimin sidang Jumat Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah, berbicara masalah kurban, ibadah yang satu ini dipandang oleh para ulama-ulama kita ibadah yang cukup tua. Generasi-generasi pertama yang melakukan adalah dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh generasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan selanjutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kurban ini ternyata mendapatkan perhatian yang besar dalam pandangan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya kisah-kisah mereka, Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran, tak lain dan tak bukan adalah untuk ibrah, pelajaran bagi kita semua. Ini Allah tandaskan dalam firman-Nya di surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka yang patut kalian jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kaum muslimin sidang Jumat Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah, kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 27, kisah Nabiullah Adam putra Allah abadikan dalam Quran. Allah firmankan di sana, wajlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Alaihim naba abnai Adam bil haq, dan ceritakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada kita jemaah sekalian, tentang kisah putra dengan benar. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata naba, berarti sesuatu yang besar, berita besar. Kurban ini menjadi satu yang besar. Yang pertama, kisah ini Allah abadikan dalam Quran dan dilakukan oleh generasi-generasi manusia yang pertama, yakni putra-putra Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak. Ketika Habil dan Qabil melakukan kurban jemaah sekalian, salah satu di antara mereka kurbannya dan tidak ada yang diterima. Ini yang harus diperhatikan bagi si pengkurban, karena sejarah mencatat, sejarah menulis dalam ayat ini bisa diterima dan tidak bisa diterima, sehingga Qabil berkata, qala la'aqtulannak, aku akan membunuhmu wahai Habil, kata Qabil. Qala Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban seseorang yang didasari dengan ketakwaan. Sidang Jumat Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah, ini yang harus diperhatikan, niat dan nawaitu kitanya. Berkurban tak lain dan tak bukan
Dari segi etimologis, dari segi linguistik, kurban itu terambil dari kata qaruba yaqrubu kurban wa kurbanan, yang berarti mendekat. Sementara kurban itu sendiri maknanya adalah kedekatan yang sempurna. Jadi satu amalan anak Adam, satu amalan anak manusia yang amat dicintai Allah nanti pada bulan Dzulhijjah adalah yakni mengalirkan darah alias berkurban. Kurban habil diterima karena dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ini yang harus kita perhatikan ya mas kalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dilanjutkan oleh generasi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim pun Allah abadikan kisah mereka di dalam Quran. Tak lain dan tak bukan untuk ibrah, teladan bagi kita semua. Allah rekam dialognya antara Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail berada di usia yang sanggup menjelang dewasa. Para mufassir berkisar umurnya 15 sampai 17 tahun. Berkatalah Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Message Ibrahim jamaah sekalian, pesan Ibrahim yang diawali dengan kesantunan berbahasa. Ini yang perlu diperhatikan. Baik seorang kepala keluarga, seorang pimpinan, seorang amir, kesantunan dalam berbahasa. Qala iya bunayya. Beginilah cara Ibrahim memanggil anaknya, karena dia ingin curhat terhadap mimpinya. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpi wahai Ismail, anni adbahuka, bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Adbahuka, kaknya di situ adalah Ismail alaihissalam sedang berdialog jamaah sekalian. Ada nilai-nilai edukasi pentingnya musyawarah. Hal ini dari ayah kepada anaknya. Ani adbahuka. Apa kata Ibrahim? Panzur maza tara. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ayah yang bijaksana jemaah sekalian, ketika mengalami satu masalah, satu problematika dalam kehidupan, mimpi 3 hari berturut-turut diperintahkan untuk menyembelih anaknya, sampai dia curhat kepada anaknya pun dia berkata, pikirkan bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Ketika Ismail belum lahir jemaah sekalian, Ibrahim sering meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah saya anak-anak yang soleh. Pun jawaban Ismail ketika bapaknya minta pandangan, apa kata beliau? Qala ya abatib alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini ujian yang nyata jemaah sekalian. Ternyata Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan istrinya, mereka adalah keluarga yang lulus dan lolos dalam ujian Allah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan pada diri Nabiullah Ibrahim, bukan hanya Ibrahim, istri, anak dan keluarganya. Lagi-lagi mengapa kisah mereka Allah abadikan dalam Quran? Tak lain dan tak bukanlah agar kita bisa memetik pelajaran ibrah yang terkandung di kisah mereka. Langsung masuk generasi yang ketiga adalah generasi Nabi kita Muhammad SAW yang Allah firmankan dalam surah terpendek dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Walaupun ayat ini mukhatabnya untuk Rasulullah pun berlaku untuk kita. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad dan umat-umatmu Al-Kautsar. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah, Allah ulangi firman-Nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada bulan nanti, bulan Dzulhijjah, inilah kita buktikan rasa syukur kita, manifestasi kita, pengabdian kita. Kalau kita mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah, semua kenikmatan yang saya peroleh, baik yang sudah maupun yang sekarang maupun nanti akan datang, semuanya bersumber dari Allah. Pun kita buktikan dengan fasalli li rabbika wanhar, maka beribadahlah, maka salatlah li rabbika, karena Tuhan. Tidak boleh satu peribadatan yang ditunjukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat di sana, ayat kedua berbunyi wanhar, dan berkurbanlah. Kaum muslimin sidang Jumat Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah. Oleh karena itu, kurban ini merupakan manifestasi rasa syukur kita, pengabdian kita terhadap kenikmatan yang Allah berikan selama hidup kita jemaah sekalian. Oleh karena itu, ketahuilah kurban ini adalah bentuk ibadah yang tujuannya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah fa inni qarib, maka aku adalah dekat. Semoga jamaah Masjid Agung Al-Barakah dan Kota Bekasi pada tahun ini Allah berikan kelebihan agar bisa untuk melakukan ibadah kurban, tak lain dan tak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga jamaah kita yang berkurban, yang berhaji pada tahun ini, kurban dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiun alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.